Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Semeton Pajak, selamat datang dalam Pramatim Kepo, Pratama Mataram Timur Kupas Edukasi Pajak Online. Pramatim Kepo adalah program live Instagram yang dilakukan oleh KPP Pratama Mataram Timur untuk mengedukasi semeton pajak sekalian. Bersama saya Gracia dan dua narasumber keren kita yang sudah hadir di ruangan ini, ada Mas Ardono. Assalamualaikum. Dan juga ada Mas Hakim. Ya, Assalamualaikum. Pada episode live Instagram kita hari ini, kita akan membahas aturan yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan, masih fresh, baru keluar ketika hari pajak kemarin ya Mas ya? 14 Juli 2025, yaitu PMK 37 tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Wah, nama PMK-nya cukup panjang ya Mas ya. Ada PR kita untuk menghafal. Perlu tarikan nafas berkali-kali. Semeton mungkin sudah ada yang penasaran untuk PMK 37 ini apa sih yang diatur gitu ya? Apakah jenis pajak baru atau berapa tarifnya? Apa dampaknya untuk semeton pajak yang kebetulan profesinya sebagai UKM? Jadi untuk semeton pajak yang penasaran, jangan kemana-mana, bagikan siaran live ini ke kolega, ke teman, atau ke keluarga supaya kita bisa dapat ilmunya bareng-bareng hari ini. Amin. Oke, kita mulai ya Mas ya. Wah, berdek nih. Boleh. Ayo. Materi siap ya. Siap Oke. dong. Nih. Jadi secara garis besar dulu nih semeton. Sebenarnya PMK 37 tahun 2025 ini mengatur tentang apa itu Mas Hardono? Oke. Kalau kita lihat judulnya ya, PMK itu mungkin teman-teman sebagian ada yang nggak tahu ya. PMK itu Peraturan Menteri Keuangan. Jadi yang mengeluarkan adalah Menteri Keuangan. Nah, kebetulan nomornya 37 dan diterbitkan di tahun 2025. Nah, kalau kita lihat judulnya itu tentang penunjukan pihak lain. Berarti ada pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan. Jadi dia nanti tugasnya memungut pajak penghasilan, serta PMK ini mengatur tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak itu. Jadi pihak lain itu selain ditunjuk, juga dia dikasih tahu tata cara untuk menyetor, melaporkan PPh-nya atas transaksi mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, selama ini kita mungkin tahu ya, perdagangan melalui sistem elektronik, misalnya kita belanja secara online. Belanja online. Gampangannya gitu. Gampangnya itu. Jadi pihak lain itu adalah toko-toko yang ada di marketplace. Jadi kalau kita belanja baju, berarti ada di toko baju yang ada di marketplace, gitu ya. Nah, sebenarnya PMK 37 tahun 2025 itu bukan menimbulkan pajak baru. Jadi ini hanya mengatur apa yang sudah ada. Jadi jangan khawatir, oh ini ada PMK 37, PMK yang baru, nanti beban pajaknya akan bertambah. Tidak ya. Jadi ini hanya mengatur apa yang sudah ada, bahkan mungkin lebih jelas. Dan selama ini UMKM kan kena tarif 0,5% ya dari omset ya. Nah, sekarang diatur bagaimana bahwa tarif yang 0,5% itu
diberlakukan secara merata. Nah, bukan hanya yang omsetnya di bawah 4,8 miliar, tapi diatur secara merata. Dan jangan khawatir, PPh pasal 22 yang mengatur tentang PMK 37 tahun 2025 ini sifatnya bisa dikreditkan, ya kan? Ya, sehingga jangan-jangan saya membayar pajak lewat marketplace saya rugi, enggak, ya kan? Enggak seperti itu. Misalnya kalau saya gambarkan itu, kalau pajak 0,5% itu seperti kita punya 200 telur, kita ambil 1 untuk disumbangkan ke kas negara. Ya mungkin itu secara garis besarnya ya Mbak Gracia. Oke, sebelum terlalu jauh nih, kita mau bahas latar belakang. Pasti ada pertimbangan dari pemerintah mengapa PMK ini dikeluarkan. Mungkin dari Mas Hakim, apa latar belakang PMK 37 kira-kira Mas dikeluarkan? Latar belakangnya itu kalau menurut saya ya, itu untuk menyederhanakan dan untuk biar lebih adil ya. Selama ini kan kita memajaki yang jualan offline, fokus ke offline misalnya. Sementara yang jualan online ini masih bingung ya, pengenaan pajaknya seperti apa. Nah, yang PMK 37 ini mengatur untuk yang jualan online biar lebih jelas, nanti dipotong langsung oleh marketplace-nya. Jadi ketika ada beli barang, saya transfer, uangnya masuk ke penjual, langsung dipotong oleh marketplace-nya. Seperti itu. Jadi biar adil juga, biar sederhana juga. Seperti itu. Berarti latar belakangnya untuk penyederhanaan dan sistem keadilan perpajakan gitu ya Mas ya. Lalu kira-kira kalau bagi semeton pajak nih yang profesinya UKM, manfaatnya di bagian pelaporan apa tuh Mas Hakim? Manfaatnya di bagian pelaporan. Jadi ketika sudah dipotong oleh marketplace, itu jadi tidak perlu memotong sendiri. Satu, yang jelas berarti tidak telat setornya. Kalau setor sendiri kan ada kemungkinan telat bayar. Misalnya untuk bulan Oktober 2025 yang paling lambat disetorkan di bulan November ya. November tanggal 15. Misalnya lupa tanggal 1 Desember baru setor kan telat. Kalau telat kan kena sanksi. Ketika dipotong oleh marketplace nggak mungkin telat. Ya, pasti tepat waktu. Itu satu terkait pembayaran, nggak mungkin telat. Untuk yang penghasilannya dari online ya, kalau misalnya dia punya penghasilan punya toko offline juga, ya harus ngitung sendiri, setor sendiri. Nah, kemudian yang kedua, untuk yang UKM yang di atas 4,8 atau yang memilih untuk memakai tarif pasal 17. Jadi kalau misalnya UKM kan bisa pakai 0,5% ya dari omset, atau pakai laba bersih, tarif kali laba bersih. Nah itu kan bisa sebagai kredit pajak nanti di SPT tahunannya mereka para UKM akan prepolated itu otomatis ketarik ketika lapor SPT menjadi kredit pajak. Ya, mungkin seperti itu ya salah satunya. Lalu tadi ada sedikit penjelasan kalau dipotong oleh marketplace ya Mas Hardono ya. Itu apakah semua marketplace otomatis langsung jadi pemungut nih Mas Hardono? Nah, untuk terkait marketplace ini harus ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, kemudian wewenang Menteri Keuangan itu ternyata dilimpahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi marketplace tertentu yang nanti ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak bisa memanfaatkan fasilitas ini. Oh, berarti melalui sistem penunjukan. Lalu kira-kira kriteria marketplace yang bisa ditunjuk sebagai pemungut itu apa aja, Mas? Untuk marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut atau pemungut pihak lain ya. Iya. Ini tentu marketplace yang sudah mengelola rekening dari pihak ketiga. Kemudian marketplace yang mempunyai nilai transaksi dan jumlah yang mengakses dari marketplace tersebut dengan jumlah tertentu selama 12 bulan. Jadi nanti jumlahnya juga akan ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
kita lanjut mengulik PMK-nya. Kira-kira dari PMK 37 ini untuk Mas Hakim, sasaran pengenaan pajaknya itu siapa aja, Mas? Sasaran pengenaan pajak itu bagi orang pribadi atau badan. Iya. Jadi untuk badan itu pasti langsung dipotong 0,5%. Untuk orang pribadi, jika omsetnya masih di bawah 500 juta setahun, maka wajib membuat surat pernyataan omsetnya masih di bawah 500 juta. Jadi dari marketplace-nya tidak memotong. Cuman jika di bagian tahun tersebut sudah mencapai 500 juta atau lebih dari 500 juta, itu wajib segera menyampaikan ke marketplace-nya agar bulan depannya dikenakan pemotongan pajak. Gitu. Kemudian untuk yang memilih memakai pembukuan itu harus membuat surat pernyataan juga. Nanti disampaikan ke marketplace. Nanti ada tata caranya dari marketplace-nya. Oke, seperti itu. Ketika nanti sudah memilih pembukuan atau omsetnya itu sudah 500 juta, tadi tarifnya berapa, Mas? Langsung dan dikalikan apa? Di 0,5% kali langsung omset. Bruto ya berarti ya. Oke. Lalu apakah semua transaksi di marketplace dipungut pajak oleh marketplace untuk Mas Ardono kira-kira? Nah, ternyata di dalam PMK 37 tahun 2025 ini ada pengecualian. Jadi tidak semua transaksi itu dipungut oleh marketplace. Nah, beberapa pengecualiannya itu misalnya untuk penjualan barang dan atau jasa oleh wajib pajak orang pribadi. Jadi sekali lagi ya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri sampai dengan 500 juta. Dan telah menyampaikan surat pernyataan. Jadi ini syarat yang ada duanya ya. Jadi selain dia omset sampai dengan 500 juta dan sudah menyampaikan surat pernyataan. Harus keduanya berarti ya, Mas keduanya. Ya. Dan wajib pajak orang pribadi. Kemudian untuk penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh wajib pajak orang pribadi juga sebagai mitra perusahaan aplikasi yang menggunakan teknologi jasa angkutan. Kemudian mempunyai surat keterangan bebas itu juga nggak akan dipotong. Kemudian penjualan pulsa dan kartu perdana sesuai dengan PMK nomor 6 tahun 2021. Kemudian penjualan emas sesuai dengan PMK 48 tahun 2023. Kemudian pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan PMK 81 tahun 2024. Nah, itu beberapa hal yang dikecualikan dari pemungutan pajak oleh marketplace. Oh, berarti tidak semua ya, Mas ya. Ada yang dikecualikan di PMK ini. Oke. Lalu yang harus dipersiapkan atau kewajiban dari sisi pedagang dalam negeri atau apa ya kita sebut merchant ya? Iya, itu kira-kira apa tuh Mas Hakim dengan berlakunya PMK ini? Yang pertama, pedagang tersebut harus punya KTP. Ya, dicek dulu KTP-nya ada apa enggak. Kalau belum dia diurus. Nah, kemudian apa lagi ya? KTP nanti disampaikan ke marketplace-nya KTP-nya. Di data KTP NIK otomatis nanti keluar datanya ya. Kemudian udah itu aja. Oh, ini jika yang tadi ya sesuai Mas Ardono, jika omsetnya masih di bawah 500 juta menyampaikan surat pernyataan omsetnya masih di bawah 500 juta, jadi tidak dikenakan pemotongan 0,5%. Kemudian jika pakai handphone BTS, kalau di bahasa PMK-nya tuh IP address ya. IP address-nya di Indonesia. Nah, IP-nya. Jadi itu kena. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Nanti bisa lihat lah di PMK 37. Tapi sejauh ini berarti untuk merchant-nya belum terlalu banyak hal yang harus dilakukan ya, karena lebih ke marketplace-nya nih yang mau mengurus pemotongan otomatisnya gitu ya. Tapi teman-teman perlu mempersiapkan diri ya, kan sudah ada keluar PMK-nya dan syarat-syaratnya kan perlu dipersiapkan ya. Ya, terutama
NIK-nya itu harus dipadankan Yeah. dengan NPWP gitu, Yeah. kayak gitu-gitu ya. Oh, iya. Terus diaktifkan di Cortex. Kalau belum ya nanti diaktifkan. Misalnya kayak Shopee affiliate kemarin misalnya, Yeah. kartu Oh, affiliate. betul. Kan Tapi harus saya rasa diaktifkan itu dulu. gampang ya, cara Gampang. gampangnya. Banyak cara-caranya di Iya. channelnya Ditjen Pajak RI juga banyak. Iya, berarti semeton pajak yang mulai berjualan di marketplace boleh mulai mengaktifkan akun Cortex-nya Iya, gitu ya, boleh Mas ya. segera. Oke. Kalau kewajiban marketplace-nya yang harus disampaikan ke DJP apa itu kira-kira Mas Ardono? Ya seperti pada umumnya standar ya, ada nama yang menjual ya kan. Oke. Kemudian nama tokonya apa ya? Kadang-kadang nama toko sama nama penjualnya kan berbeda. Oh ya. Nih, kemudian negaranya gitu ya. Pedagangnya dari negara mana gitu kan. Siapa tahu ada yang jualan dari mana gitu ya. Kemudian tentu NPWP. Kalau dari luar berarti Tax Identification Number atau TIN. Kemudian alamat email atau korespondensi, nomor telepon ya. Nah, hal semacam itu yang menjadi standar lah kalau misalnya identitas dari seorang penjual ya, supaya nanti juga data di DJP itu tepat gitu ya, apa yang siapa yang harus dipajakin gitu ya, sesuai dengan master file yang ada di Direktorat Jenderal Pajak gitu. Yang mungkin itu Mas. Oke. Lalu jika si marketplace-nya tidak memenuhi kewajiban, misalnya sudah ditunjuk nih Mas sebagai pemungut ya, namun tidak dilaksanakan, ada atau tidak sanksinya? Gimana Mas Hakim? Ada, sanksinya berat. Berat ya. Jadi iya. Jadi pertama teguran, kemudian bisa diblok. Jadi dari Kemenkeu nanti ngirim semacam surat ya ke Kominfo. Nanti dari Kominfo memblokir marketplace tersebut. Oh, oke. Cuman kita harap jangan ada lah yang seperti Iya. itu ya. Iya. Mengingat beratnya sanksi itu, kemungkinan semua marketplace yang ditunjuk patuh ya Mas ya. Jadi Ya, semua insya Allah. pajak yang sudah mulai berjualan di marketplace Iya. boleh bersiap-siap gitu. Tapi orientasi kita mungkin bukan di beratnya sanksi ya. Oke. Karena oke. fasilitas untuk memenuhi kewajibannya begitu mudah. Nah, sehingga begitu mudah, kenapa kok nggak dilaksanakan gitu ya. Soal sanksi itu, loh kenapa kok nggak bisa memenuhi, padahal kita cara memenuhinya juga mudah. Gitu. Mudah. Oh Jadi iya. jangan fokus ke sanksi ya. Penekanannya kita Bukan. ini mempermudah ya, Iya, sistem yang mempermudah pajak yang sudah ada Iya. dari lama Hmm. gitu ya. Oke, untuk PMK ini berlakunya sejak kapan ya Mas Ardono ya? Nah, ini adalah hadiah dari Hari Pajak. Oh, hadiah Hari Pajak dari tahu? pajak. Tanggal berapa? Tahu. Oh. Tanggal berapa Mas Hakim? Nanti dikeluar. PMK-nya itu 11 Juni. Ya. Tapi diundangkannya 14 14 Juli. Juli. Oh iya, diundangkannya ketika kita memperingati Hari Pajak Iya, tahun ini ya. Hadiah dari Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat Indonesia. Oke, Semeton Pajak. Kira-kira dari penjelasan yang sudah sangat runut dan panjang tadi, apabila Semeton ada yang mau bertanya ya Mas ya, atau masih bingung, bisa jadi Semeton mau bertanya, kalau ada ongkir dikenain pajak nggak ya Mas Mbak gitu. Nah boleh, tapi karena keterbatasan waktu kita akan compile pertanyaan di kolom komentar kali ya Mas. Nanti dari pihak kami ataupun pihak di belakang layar atau akan membantu menjawab, atau kita bawa langsung di diskusi live ini. Atau dijawab di chat ya. Iya, dijawab di chat juga bisa. Jadi sementara kalau ada yang bingung atau mau bertanya terkait PMK ini, silakan ada di kolom komentar tersedia, diketik aja. Mau ditunggu Mas atau gimana? Udah jelas kali? Ada nggak? Ada yang bertanya mungkin Ya, langsung? Oh, nggak ada. Belum. Kalau nggak ada pulang nih. Jangan. Oh jangan. Aduh. Ayo tanya aja Semeton, karena Mas Hakim nggak Sudah. mau pulang kalau nggak ditanya. Nggak sabar untuk ditanya Mas Hakim. Iya, Oh, udah udah cakep-cakep siap ini ya. banget. HP ku mati. Oh, ada yang bertanya nih Oke, Mas. gimana? Nah, dari username Nyonya Risa. Mohon bertanya Kak, apakah PMSE bisa dikreditkan atau tidak? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Oke, silakan Mas Hakim berarti ya.
Jadi ini mungkin jika tidak memakai 0,5% yang final ya, PPh final PP 23 atau PP 55 2022 mungkin ya wajib pajaknya. Jadi PPh 22,5% sesuai PMK 37 2025 ini bisa dikreditkan di SPT tahunan yang dilaporkan tahun depan. Jadi sebagai kredit pajak bisa. Bisa ya, itu otomatis tadi menariknya ya Mas ya? Ya, Iya. otomatis. Berarti kepada Mbak Nyonya Risa, tenang aja akan menjadi kredit pajak di SPT tahunannya. Jadi tidak perlu bayar lagi. Betul. Nah, kira-kira Semeton ada lagi yang mau bertanya? Jadi administrasi terkait dengan transaksi online juga harus tertib ya Mas ya. Iya. Jadi ketika menjual di lewat marketplace, kemudian dipotong sama marketplace-nya, teman-teman toko yang ada di marketplace juga harus segera minta kwitansinya, bukti potongnya gitu ya. Mau nggak mau kita harus lebih proaktif untuk menyiapkan dokumen administrasi pajak ya. Oke. Pertanyaannya belum ada lagi nih atau kita tanya sama Mbak Grace. Iya. Kok dia yang tanya terus sama kita ya? Kita tanya ya. Mungkin sama ya. Oke. Ada tambahan kira-kira Mas? Untuk penjelasannya karena mungkin Semeton udah sangat jelas nih. Nah, ini mungkin yang kita tunggu-tunggu ya, peraturan Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan nilai batasan tertentu tadi. Oh, peraturan turunannya ya, berarti turunannya ya. Karena tadi Menteri Keuangan memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan batasan nilai transaksi dan batasan jumlah menunjuk merchant marketplace-nya siapa saja. Marketplace siapa belum aja. Keluar ya untuk itu. Karena ada batasannya tadi. Jadi nanti Direktorat Jenderal Pajak akan menilai marketplace mana yang ditunjuk yang memenuhi syarat-syarat yang tadi, memenuhi jumlah transaksi, jumlah yang mengakses di marketplace tersebut. Nah, nanti akan ditunjuk. Nah, kemudian nanti baru saya kalau jualan di toko ini berarti saya akan dipotong oleh marketplace tersebut. Ya paling yang besar-besar kayak Shopee, Topet, TikTok udah ada. Disebut semua. Disebut semua. Apa hobinya? Topet, Shopee, Blibli. Oh iya. Kelihatannya beliau ini hobinya menjual barang. Beliau ini adalah marketplace. Marketplace-nya sendiri. Tapi saya penasaran nih Mas, kalau misalnya ongkir itu ya, itu ada pajaknya nggak di sini? Ada mengandung unsur pajak atau menghasilkan pajak nggak nanti? Ya ada dong. Ongkir itu kan, ongkir itu dari siapa ke siapa? Dari marketplace, masuk ke marketplace kan yang biasa ongkir-ongkir 0 rupiah yang kalau tanggal cantik itu. Nah, itu ditanggung marketplace kan ya? Ditaruh ke tokonya kadang ada voucher dari toko voucher gratis ongkir gitu ya. Persennya. Ya. Karena mengirim barang itu bukan dari pusat marketplace-nya tetapi dari toko. Tapi dari seller, betul. Nanti yang ngirim barangnya dari siapa? Dari seller. Bukan. Kan jasa pengiriman. Oh, jasa pengiriman. Iya. Kan menjadi penghasilan. Baik, siap, salah. Maksudnya ya kan menjadi penghasilan. Menjadi penghasilan dari di si jasa ongkirnya. Nah, itulah yang nanti dipotong. Cuma tadi ada pengecualian yang terkait dengan yang dipotong oleh marketplace ya. Ya, yang orang pribadi. Yang orang pribadi, jasa pengiriman orang pribadi yang terkait dengan aplikasi tadi ya. Pertanyaannya di Instagram sudah tidak ada Mas. Oke. Mungkin untuk episode kali ini kita sampai di sini dulu. Jadi buat Semeton kalau masih tiba-tiba nanti malam kepikiran, oh iya belum bertanya tentang ini, boleh ke DM kali ya Mas ya, atau chat helpdesk atau boleh komentar di mana aja nanti di tim media sosial kami. Betul. Di media sosialnya Mas? Pajak Mataram Timur. Oh iya, betul. Jadi Semeton boleh follow dulu atau subscribe di YouTube kita juga @KPP Pratama Mataram Timur 7665, Instagram kita @pajakmataramtimur, ada akun X kita @pajakmatim dan akun Facebook kita KPP Pratama Mataram Timur. Terima kasih kepada Semeton Pajak yang sudah
bersedia memperhatikan, menyimak diskusi live kita di episode Pramatim Kepo kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini memberikan tambahan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita serta kepatuhan semeton pajak sekalian. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Akhir kata kami pamit undur diri. Saya Gracia Hardono. Hakim. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak tumbuh Iya. Indonesia. Barengan ya? Yes. Oke. 1, 2, 3. Pajak tumbuh Indonesia tangguh.